Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Yang pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena alhamdulillah sampai di waktu ini kita masih mendapatkan amanah dari Allah SWT berupa kesehatan, umur yang panjang. Marilah kita mempergunakannya dengan selalu amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad telah sangat berjasa sekali kepada kita semua, yaitu salah satunya telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang penuh dengan akhlakul karimah seperti di sekarang ini. Karena salah satu tujuan Allah SWT mengutus Nabi Muhammad untuk ke dunia ini, yaitu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Anak-anakku, siswa-siswi SD MPK, mungkin pada waktu sekarang ini kita dipaksa oleh pemerintah, oleh siapa saja untuk mengurangi aktivitas kita. Tapi walaupun kita sekarang dituntut untuk belajar di rumah, marilah kita mempergunakan waktu kita di rumah ini dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, agar kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Allah SWT untuk memasuki surga-surga Allah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87 yang isinya, dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengambil hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dulu pernah dipaksa oleh Allah SWT untuk mengurangi aktivitasnya, karena Nabi Yunus pernah dimakan oleh ikan yang sangat besar, yaitu ikan nun. Tapi karena pada zaman sekarang ini, ikan yang paling besar yang kita kenal, biasanya kita mengenalnya dengan ikan paus, maka kita bisa menyebut Nabi Yunus pernah ditelan oleh ikan paus. Apa yang dilakukan Nabi Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan nun itu? Kurang lebih 3 hari 3 malam menurut pendapat beberapa ulama. Apa yang Nabi Yunus lakukan? Apakah Nabi Yunus itu bergembira ria, mempergunakan waktunya dengan sia-sia? Tidak. Tapi Nabi Yunus mempergunakan waktunya ketika dia berada di dalam perut ikan itu dengan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu berdoa dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu sebab Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan nun, singkat cerita, karena Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya ketika Allah SWT menyuruh Nabi Yunus untuk berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum Ninawa. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Yunus meninggalkan kaumnya
tanpa sebelumnya itu Allah menyuruh Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Maka kita juga seperti sekarang ini, kita dipaksa oleh pemerintah, oleh siapa saja untuk mengurangi aktivitas kita, sehingga sekarang ini kita lebih memperbanyak aktivitas kita di rumah saja. Maka marilah kita mempergunakan waktu kita di dalam rumah ini dengan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin sebelum adanya virus corona ini, sebelum adanya lockdown ini, kita bisa mengintrospeksi diri kita, mungkin ada ibadah-ibadah yang belum kita laksanakan dengan maksimal. Maka dengan diadakan lockdown ini, diberlakukan lockdown ini, kita dipaksa untuk mengurangi aktivitas kita. Marilah kita mempergunakannya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah dengan waktu yang luang ini, kita bisa beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat lebih khusyuk, memperbanyak diri kita untuk lebih membaca Al-Quran, firman-firman Allah, dan menunaikan ibadah-ibadah yang lain dengan khusyuk. Maka dari itu, siswa-siswi SD MPK dan seluruh wali murid SD MPK yang kami cintai, pergunakanlah waktu kita di rumah ini dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan selalu memberikan tenaga kita, kasih sayang kita kepada keluarga, karena itu adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Duduh santen dicampur kalih kula. Cekap semonten atur kawula, kathah lepat nyuwun pangapura. Kula pamit nanging boten nyuwun arta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.